yaitu transmisinya yang cuman ada manual sejak dia lahir. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita akan membahas salah satu produk Toyota yang digadang-gadang sebagai produk gagalnya Toyota di Indonesia. Apalagi kalau bukan Toyota Etios Falco, mobil city car yang hadir di segmen yang tanggung, cuman keluar transmisi manual dan umurnya pun gak panjang di Indonesia. Meskipun katanya produk gagal, tapi nyatanya ketika udah jadi second, mobil ini banyak yang ngincer. Terbukti dari setiap kami punya, itu cepat lakunya. Dan setiap kami bikin jadi konten, itu juga banyak yang nonton. Nah, pada video hari ini kami akan memberikan informasi kalian tentang 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami tidak suka dari mobil tanggung Toyota yang satu ini. Hal pertama yang kami suka dari mobil ini adalah mesinnya. Etios Falco dibekali mesin berkode 3NRFA yang berkapasitas 1200 cc 4 silinder segaris DOHC dengan teknologi multi-point injection. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 80 HP pada putaran 5600 rpm dan torsi maksimal di 104 Nm pada putaran 3100 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan kedua roda depan. Seperti yang kalian bisa lihat, secara performa mobil ini memiliki mesin yang terkenal tangguh karena dia sudah datang dari pabrikan Toyota. Tapi di sini kami pertama-tama memfokuskan dulu sebagai keunggulan utama dari mobil ini, yaitu efisiensi bahan bakarnya. Kami pertama memfokuskan dulu ke keunggulan utama dari mesin si Etios ini, yaitu soal efisiensi bahan bakar mobilnya. Kami ternyata sudah coba banyak city car di channel YouTube kami, mulai dari Etios, March, Mirage, dan Sirion, Splash, itu hampir semuanya udah kami coba di channel kami. Dan ketika kami kumpulkan angka-angkanya, efisiensi bahan bakar Etios itu adalah yang terbaik. Dia mampu mencatatkan angka sampai 16 km per liter. Jika kalian lihat perbandingan tabelnya di sini, dia adalah city car pada generasinya ya, yang paling irit. Nah, kalau soal tenaganya, kami bandingkan lagi tabel sebelah sini. Memang dia bukan yang terkencang, tapi setidaknya dia juga bukan yang paling pelan. Dia ada di posisi tengah-tengah di antara 5 city car pada generasinya. Jadi dia hanya kalah dari Sirion dan Splash, tapi dia unggul secara tenaga dan torsi dibandingkan si Mirage dan March yang secara tampilan padahal lebih sporty gitu ya. Tapi ternyata mesin ini juga nggak lebih kalah cepat daripada mereka. Nah, jadi secara tenaga, Etios bisa memberikan kalian performa yang setidaknya bukan paling lambat di kelasnya. Tapi dia bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang paling irit, yang tentunya untuk mobil di kelas ini lebih dibutuhkan oleh penggunanya. Hal kedua yang kami sukai dari mobil ini adalah dari segi perawatannya. Kita semua tahu mobil Toyota itu memang gampang dirawat. Tapi Etios ini lebih gampang lagi dibanding kebanyakan mobil Toyota yang kalian tahu. Apalagi yang kelasnya di atas si Etios ini. Pertama, struktur mesin dan teknologi yang digunakan di mesin ini sangat sederhana. Memang gak ada teknologi yang canggih atau impresif sehingga apa yang dibangun di sini itu strukturnya sederhana sehingga lebih mudah dioprek atau diservis oleh nggak cuma jaringan bengkel resminya saja yang Toyota sudah tersebar luas, tapi juga bengkel umum dan montir-montir umum yang memang mungkin belum pernah ketemu mobil ini sebelumnya. Nah, kenapa mudah? Karena mobil ini juga selain transmisinya hanya ada manual yang lagi-lagi lebih mudah dan murah dirawat dibandingkan transmisi otomatis, dia juga banyak sharing part dengan mobil Toyota yang lain seperti Avanza, Agya, Calya. Contoh yang sama, kalau nggak salah tuh dia sama di filter oli, ada juga di kampas rem, dan beberapa sensor lainnya. Yang membuat mobil ini perawatannya nggak cuman mudah, tapi bisa dibilang paling murah di kelasnya. Dan hal ketiga yang kami suka, dan mungkin ini bisa jadi alasan yang membuat kami paling suka dengan mobil ini saat ini, adalah karena harganya yang murah. Etios G tahun 2014 ini sekarang kami jual itu OTR ada di 80 jutaan. Itu harga yang murah, mengingat kalau kalian nyari kayak Agya atau Brio atau mungkin Mirage atau March di tahun yang sama, bisa jadi ini adalah opsi termurah yang kalian bisa pilih. Dan ini adalah city car utuh, beda sama Agya dan Brio yang merupakan LCGC. Nah, kalau kita mau flashback sedikit, harga baru mobil ini ketika keluar di tahun 2013 itu kalau nggak salah di 160 jutaan.
Ya, dan itu merupakan harga yang mungkin memang agak nggak masuk akal untuk dapat mobil ini. Makanya salah satu orang bilang mobil ini gagal kali ya. Nah, tapi ketika diskon harganya, ketika sudah jadi second, harganya sudah terkoreksi jadi 80 jutaan, ini jadi sangat-sangat masuk akal. Karena dengan budget yang lebih murah daripada LCGC di tahun yang sama, LCGC second, kalian bisa dapat sebuah mobil city car yang nggak disunat-sunat atau nggak ada dikurang-kurangin hanya untuk memenuhi program LCGC pemerintah. Jadi kan bisa mendapatkan mobil yang beneran mobil di harga lebih murah dari LCGC. Belum lagi kita bahas pajaknya. PKB mobil ini saat ini itu juga yang termurah di antara rival-rival di kelasnya di tahun yang sama, yang menjadikan mobil ini nggak cuman murah ketika kalian beli, murah ketika kita bayar pajak, tapi juga yang tadi kita udah bahas, murah dari segi perawatan dan efisiensi bahan bakarnya. Mantap. Kita udah bahas 3 hal yang kami suka terhadap mobil yang satu ini. Sekarang mari kita bahas 3 hal yang kami kurang suka dari mobil ini. Kita mulai pertama dari modelnya. Kalian lihat sendiri, model dari belakang Etios ini udah agak aneh. Dibilang ikonik, ya sih ikonik, orang pasti tahu kalau ini Etios. Tapi dibilang bagus, ya biasa aja. Memang sih udah diusahakan agar tampilannya sporty, seperti menggunakan spoiler, ada tambahan body kit karena ini tipe G. Di sini bannya dia menggunakan ukuran 185/60 ring 15 yang juga lumayan ya, ukurannya proporsional dengan bodinya. Tampilannya ala-ala city car hatchback. Nyambung lagi body kit di depannya udah dipakai fog lamp. Headlampnya gede juga, tapi kenapa ada yang aneh gitu kalau kita lihat. Ini kayak nggak kayak mobil Toyota lainnya di Indonesia. Dan ternyata pas kami cari tahu, ternyata mobil Etios ini adalah development globalnya Toyota yang berpusatnya di India. Jadi kalian tahu sendiri mobil-mobil India di sini itu biasa model nggak banyak yang nggak suka. Contohnya Ignis, R3 itu banyak yang nggak suka. Nah, ya ini adalah hasil development di Toyota India yang juga dibangun dan dijual di Indonesia. Makanya modelnya tuh kayak beda arus gitu sama seleranya orang Indonesia yang harusnya Toyota udah kenal banget. Ya kita tahu lah Etios kalau dibandingkan model-model kayak Mitsubishi Mirage, Nissan March, ya kayaknya emang kalah sporty dan kalah gagah aja gitu. Kalau dia tampilannya memang lebih biasa aja, lebih agak-agak culun gitu. Mana wipernya juga cuma satu lagi yang depan. Jadi ya, secara model mobil ini memang biasa saja. Jadi tidak bisa memenangkan hati konsumen ketika pertama kali melihat. Padahal dari Indonesia, model itu penting banget untuk bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal kedua yang kami kurang suka dari mobil ini, terus terang. Tadi kan gue udah di depan udah sebut harga baru mobilnya pas rilis 2013 itu kisaran 160 jutaan untuk yang tipe G. Nah ini kita lagi naik yang tipe G tahun 2014. Tapi fiturnya memang benar-benar seadanya. Untuk sebuah city car murni dari lahir, mobil ini memang dari segi fitur terasa kayak LCGC. Setir sih memang sudah lapis kulit dan kulitnya ini bagus ya karena ini masih bertahan sampai sekarang. Kilometer sih memang baru 78 ribuan. Dia fiturnya baru ada audio steering switch. Head unit juga belum pakai layar, AC juga belum digital, mirror juga belum elektrik pelipatannya. Untungnya udah ada auto power window di sini ya, dan ya udah MID aja dia sederhana, dia bahkan nggak bisa memberikan informasi kita tentang konsumsi bahan bakar rata-rata yang umumnya sekarang udah ada di semua mobil bahan LCGC ada. Odometer tampilan sederhana, layout dashboard juga sederhana, build quality seadanya juga, khas Toyota pada masanya. Ya jadi memang secara fitur kalian jangan harap banyak-banyak dari mobil ini. Hampir gak ada bahkan yang bisa kalian harapkan gitu ya. Paling cuman kalau kalian beli ini nanti mungkin kalau untuk mau update dengan masa kini ya kalian upgrade ini menjadi aftermarket yang mungkin mendukung Android Auto dan Apple CarPlay supaya lebih asik head unitnya. Tapi selebihnya memang standar banget. Audio pun mobil ini standar banget, gak ada yang bisa dibanggakan. Jadi dari segi fitur ya ini mobil hanya bisa kalian gunakan sehari-hari tok. Jangan harap fitur yang berlebih seperti mobil-mobil entry level hari ini. Dan hal ketiga yang kami paling tidak suka dan mungkin ini menjadi turn off dari beberapa orang yang tadinya udah semangat untuk beli mobil ini karena keunggulannya, yaitu transmisinya yang cuman ada manual sejak dia lahir. Jadi entah kenapa Toyota menghadirkan mobil yang ditujukan untuk city car. Pada masanya rival-rivalnya juga udah banyak bermain di kelas itu, tapi
Toyota cuman ngadirin mobil ini dengan transmisi manual yang mungkin kesannya memang terkesan Toyota jadi emang nggak niat bikin mobil ini di segmennya gitu loh. Makanya banyak orang bilang mobilnya adalah mobil gagalnya Toyota ya, karena memang harga pas baru mahal. Cuman ada transmisi manual, dan ya memang bener sih nggak laku gitu loh. Pas baru mobil ini nggak laku, makanya populasinya nggak banyak. Karena sekarang harga secondnya udah turun dan jadi terkoreksi lumayan jauh aja, jadi banyak yang cari. Dan ya lagi-lagi transmisi hanya manual. Meskipun kalian secara budget udah masuk banget, kalian dapat mobil yang irit, dapat mobil yang ya pokoknya udah kita bahas semua lah. Tapi kalian kalau nggak bisa pakai manual atau males pakai manual untuk berkendara sehari-hari, yang namanya city car buat jadi mobil tempur nih, irit, perawatan murah, pajak murah, udah mantap nih. Tapi pas mau dipakai sehari-hari bikin capek karena masih pakai kopling. Ya ini emang bener-bener jadi hal yang bikin kalian mikir dua kali sih. Jadi ya buat kalian yang siap meminang mobil ini harus siap untuk memang pakai kopling tiap hari. Oke, kalau kita simpulkan 3 keunggulan mobil ini yang kami suka adalah mesinnya yang irit, performanya juga nggak kalah dibandingkan mobil di kelasnya. Terus juga perawatannya murah dan mudah, dan kita beli mobil ini juga dengan harga yang murah saat ini, dan pajaknya juga murah tahunannya. Tetapi kalian harus tahan-tahan, karena selama kalian berkendara kalian nggak cuman nahan rasa pegel karena mobilnya cuma ada transmisi manual, tapi juga fiturnya yang seadanya dan modelnya yang ya biasa saja. Jadi kesimpulannya mobil ini menurut kami cocok buat kalian yang nggak masalah dengan mobil manual dan fitur seadanya, tapi pengen cari mobil yang bener-bener siap dijadikan mobil harian dengan serba murah semuanya, dari perawatan, pajak, pas kalian beli, semuanya murah dan irit. Dan jika kalian itu orangnya, kalian bisa komen di bawah apakah kalian setuju atau tidak dengan pendapat kami. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, itu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.